Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan seni budaya yang unik dan menarik. Dengan julukan sebagai Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Pulau Cinta Sejati, Pulau Impian, Pulau Perdamaian, dan Pulau Toleransi, mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Namun demikian, kerukunan antar umat beragama sangat dijunjung tinggi. Dinamika adat, budaya, dan agama, masyarakat Bali menjadikan harmoni yang mendamaikan di bumi Pulau Bali. Dengan jumlah penduduk 4.056.300 jiwa dan personil Polri Polda Bali sebanyak 12.279 orang dengan rasio polisi 1:314, dinilai sudah memiliki rasio ideal untuk wilayah Provinsi Bali. Sebagai destinasi wisata terbaik dunia, keamanan adalah faktor terpenting yang harus terus dijaga. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolda dan Wakapolda Bali selaku unsur pimpinan didukung oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan, antara lain Inspektorat Pengawasan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Itwasda Polda Bali menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara mengaudit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, SDM, logistik, dan anggaran keuangan serta memberikan konsultasi, sosialisasi, dan asistensi. Biro Operasi. Biro Ops Polda Bali bertugas membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu. Biro Perencanaan. Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu adalah semboyannya. Biro Rena Polda Bali bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran serta menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis. Menerapkan sistem monitoring, evaluasi, dan asistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Polri di Polda Bali. Biro Sumber Daya Manusia. Biro SDM Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang sumber daya manusia, selalu memegang prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta clear and clean dalam setiap rekrutmen, melakukan perawatan, pemisahan, dan upaya peningkatan kesejahteraan personil dengan menempatkan personil berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Biro Logistik. Biro Log Polda Bali bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, PBMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory, dan pergudangan. Bid Profesi dan Pengamanan. Bid Propam Polda Bali bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, menegakkan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Hubungan Masyarakat. Objektif, dipercaya, dan partisipasi merupakan prinsip tugasnya. Humas Polda Bali adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan Humas adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Menjadi pengampu fungsi kehumasan di lingkungan Polri tidaklah ringan, jadi perlu dan dibutuhkan personil yang mempunyai wawasan luas dan skill mumpuni agar produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kredibilitas Polri di mata masyarakat. Bidang Hukum. Bidkum Polda Bali bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM, meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi Kamtibmas dan pelayanan multimedia. Staf pribadi pimpinan. Setia tak bertepi adalah semboyannya. Spripim Polda Bali bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda atau Wakapolda. Dalam melaksanakan tugas, Spripim menyelenggarakan fungsi penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari. Sekretariat Umum. Setum Polda Bali bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketata laksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda Bali. Pelayanan Markas. Yanma Polda Bali bertugas menyelenggarakan pelayanan markas meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda Bali. Kapolda dan Wakapolda Bali didukung oleh unsur pelaksana tugas pokok kepolisian, antara lain Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kami bangga bisa melayani masyarakat. Itulah semboyannya. SPKT Polda Bali bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Intelkam. Indera Waspada Negara Raharja. Sebagai mata dan telinga pimpinan, Dit Intelkam Polda Bali bertugas melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian. Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dengan moto Sidik Sakti Indera Waspada, Ditreskrim Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap tim Opsnal Ditreskrim Polda Bali di tahun 2020. Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Menegakkan KUHP adalah tugasnya. Ditreskrimsus Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Banyak kasus yang sudah diungkap oleh Direskrimsus Polda Bali dengan tersangka warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Mereka terlibat kasus skimming, cyber fraud, korupsi, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Direktorat Reserse Narkoba. Penyelamatan generasi adalah tujuannya. Ditres Narkoba Polda Bali bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan narkoba menjadi program prioritas Kapolda Bali. Kapolda dengan tegas menyatakan tidak ada kompromi bagi para pelaku narkoba. Mereka ditangkap satu persatu dengan jumlah barang butik narkoba yang fantastis. Say no to drugs. Direktorat Pembinaan Masyarakat. Dengan mengedepankan program Satu Desa Satu Babin Kamtibmas, Direktorat Binmas Polda Bali penyelenggaraan pembinaan masyarakat melalui kegiatan Polmas dan pembinaan PAM Swakarsa. Direktorat Samapta. Turjak Wali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli menjadi tugas pokoknya. Dibekali dengan keterampilan pengurai massa dan bantuan SAR, Dit Samapta Polda Bali merupakan kekuatan besar yang bisa dikerahkan setiap saat.
Direktorat Lalu Lintas. Dharma Kerta Marga Reksyaka, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas menjadi programnya. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang menjadi tujuannya. Direktorat Lalu Lintas Polda Bali bertugas melaksanakan pengaturan, pengawalan, dan patroli, serta memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Direktorat Pengamanan Objek Vital. Sebagai daerah favorit kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik, Ditpamopid Polda Bali mempunyai tugas yang sangat penting. Kantor perwakilan negara asing, pengamanan VIP, dan tempat wisata menjadi sasaran tugasnya. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara. Arnafat Darpamahe, karena di laut, kami bangga menjadi semboyan dan semangat tugasnya. Direktorat Polisi Perairan Polda Bali melakukan patroli, pengamanan, dan penegakan hukum serta bantuan SAR di wilayah perairan. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Ditahti Polda Bali bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan, dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda Bali. Satuan Brimob. Sebagai pasukan elit kepolisian, Satuan Brimob Polda Bali mempunyai tugas penanggulangan kriminalitas berintensitas tinggi, penjinakan bom, penggerebekan teroris, dan bantuan kemanusiaan. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia. Unsur pendukung pimpinan yang meliputi Sekolah Polisi Negara. Sekolah Polisi Negara Polda Bali merupakan lembaga pendidikan pembentukan brigadir polisi dan pelatihan peningkatan keterampilan fungsi teknis. Disinilah program revolusi mental terhadap personil Polri juga dilatihkan. Bidang keuangan. Dengan falsafah Gemi Arta Prasaja Nagara Jaya, BidKeu Polda Bali bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan, dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, serta pembinaan fungsi keuangan. Bidang kedokteran dan kesehatan. Biddokas Polda Bali bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik. Bidang laboratorium forensik. Bitlab4 Polda Bali bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi lab 4 yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi, dan narkoba untuk mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.